Saya salah satu pasien dari penderita penyakit ALS. Usia saya sekarang 29 tahun. Saya berpikir mungkin ini rezeki dari Tuhan. Saya bukan bilang ini cobaan, bukan bilang ini adalah penyakit. Ini rezeki dari Tuhan. Tuhan masih sayang sama saya. Jadi penyakit ALS ini adalah singkatan dari amyotrophic lateral sclerosis, suatu penyakit kelainan neuromuskular. Artinya dia menyerang sistem saraf dan otot, terutama secara spesifik pada sistem motor neuron. Jadi pada kondisi yang normal, kenapa kita bisa mengangkat tangan, melambaikan tangan, ataupun memegang pulpen? Karena otot ini diperintah oleh syaraf. Nah, pada penyakit ALS terjadi kerusakan suatu proses degeneratif pada sel saraf motor neuron sehingga menyebabkan terganggunya aliran nutrisi ke otot. Akibatnya otot ini ukurannya menjadi mengecil dan menjadi melemah. Dia sudah pernah nangis gitu, bilang gimana kalau aku nggak ada gimana, ya itu kan kuasa Allah gitu. Tapi nanti kalau kamu nggak ada, ibu sama siapa? Aku gituin. Terus dia habis itu diam aja dia. Ya, sangat sedih. Dan ini gimana cara menyembuhkannya? Dokter bilang ya ini belum ada obatnya gitu. Dokternya bilangnya gitu. Merawatnya juga susah. Itu emosinya lebih tinggi karena dia ngomong kitanya nggak paham. Penyakit ALS ini sampai detik ini belum diketahui penyebabnya. Genetik diduga berperan pada hanya sebagian kecil kasus. Pada hampir sebagian besar kasus ALS, untuk fungsi berpikirnya masih sangat baik. Saya memang masih bisa ngetik, bisa mengerjakan kerjaan kantor. Kadang-kadang hilang kontrol. Tapi nggak ada sakit, nggak nyeri, enggak. Hilang kontrol, kekuatan hilang, tiba-tiba gubrak gitu. Kata dokter sih waktu mengetahui bahwa saya sebenarnya kondisinya kena ALS, dokter itu bilang, alhamdulillah kamu kena dengan kondisi bawah duluan. Karena kalau di atas itu kan banyak organ-organ kayak jantung. Kalau tadi adalah ALS limb onset, maka ALS yang kedua adalah ALS tipe bulbar, di mana justru kelemahan ototnya yang terjadi adalah pada daerah bulbar atau daerah bicara, daerah untuk melakukan makan dan minum. Jadi memang dari beberapa survei, terkadang untuk mencapai suatu diagnosis ALS diperlukan waktu minimal sekitar 6-1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Jadi itu yang menyebabkan bahwa diagnosis ini sulit untuk ditegakkan karena pada stadium awal memang belum terlalu jelas. Bisa disangka stroke, bisa disangka penyakit yang lain. Bukan hanya ALS saja, kanker, HIV, penyakit ginjal kronik yang dengan cuci darah, penyakit diabetes, semua itu ada masalah psikososial dan spiritual. Karena itu penting untuk merawat juga caregiver. Ngerawat orang yang sakit tuh bukan hal yang mudah, bahkan bisa dibilang sulit gitu kan, apalagi dengan kondisi yang semakin hari semakin memburuk kayak ALS gitu. Tapi lakuin yang terbaik karena itu benar-benar berdampak banget bagi mereka. Ibaratnya kita tuh sebagai cahaya gitu dalam kegelapan mereka, kayak gitu sih.
Saya harus bisa jadi fisioterapi, saya harus bisa jadi terapi wicara, okupasi gitu kan, banyak lah gitu. Hal tanggung jawab saya itu emang berat sekali, tapi itu harus dijalanin, harus ikhlas. Siapa yang mau dikasih kayak gini ya udah terima aja. Andai kata memang chapter buku pasienku sudah selesai ditulis oleh Tuhan Sang Pencipta, saya berharap pergi dengan bahagia. Saya bilang kalian hebat, bisa dengan ikhlas menerima keluarga kalian. Kalau keluarga kalian diberikan salah satu anugerah dari Tuhan,